Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam guyub rukun saduluran, salam bambu unik Nusantara, salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan kali ini saya mau mereview sebagian koleksi bambu uniku yang saya dapatkan di rumpun petani yang telah terbakar. Di sana masih ada bambu yang berpakem badar, juga masih ada yang berpakem sabdolutut, masih ada bekas yang terbakar warna hitam. Ini juga salah satu yang berpakem tapak dewa, bambu tapak dewa. Ini juga saya dapatkan di sisa-sisa pembakaran, juga masih bambu yang sama, tapak dewa. Terus di sampingnya ada tripakem bambu unik. Satu batang bambu terdapat 3 keunikan. Saya namakan tripakem karena yang pertama ada tapak dewanya, terus ke atasnya lagi masih tapak dewa, ke atasnya lagi tapak dewa, terus masuk rogo sukmo. Ini menembus ke dalam langsung ke atas. Ini masih menembus ke atas rogo sukmonya. Terus ini langsung menyamping jadi rajut sukmo. Terus di atasnya lagi masih ada. Nah, ini masih rogo sukmo. Tripakem bambu unik rogo sukmo, terus ke bawahnya rajut, terus ke bawahnya lagi masih rogo sukmo, ke bawah, dan ke bawah lagi adalah bambu tapak dewa. Yang tak kalah uniknya juga di belakangnya samar-samar kelihatan belalai gajahnya. Bambunya memang enggak istimewa karena saya dapatkan di sisa-sisa pembakaran. Di samping belalai gajah di sini juga ada dwi pakem. Saya namakan dwi pakem karena masih ada tapak dewanya. Ini masuk kategori tapak dewa. Terus ini juga kategori tapak dewa membentuk belalai gajah. Juga salah satu bambu yang berpakem unik karena di dalam satu batang bambu terdapat 2 keunikan. Yang pertama tapak dewa, yang keduanya belalai gajah. Tua masing-masing dari bambu badar adalah cuma saya review sebagian saja. Ini adalah tua utama dari bambu badar. Bambu badar ini biasanya untuk menetralkan orang yang kesurupan. Biasanya orang yang kesurupan ini dicelupkan ke sebuah nampan air, langsung airnya dipercikkan ke muka atau diusapkan ke muka orang kesurupan, insya Allah akan sadar dengan sendirinya dengan izin Tuhan Yang Maha Esa. Lain halnya dengan bambu yang satu ini. Nah, meskipun bentuknya sederhana karena ini memang sisa-sisa dari pembakaran, saya dapatkan bentuknya juga tak karuan. Ada warna hitamnya juga hangus. Apa sih tua utama dari bambu sabdolutut? Bambu sabdolutut bertua sangatlah bagus sekali karena disegani kawan maupun lawan. Biasanya untuk sabdolutut ini termasuk kategori sabdolutut tengah. Sabdolutut tengah juga bisa diagem oleh pamangku atau enggak jari Jawa ini kami tua atau lurah, karena identik
dengan bawaan sabdo pendito ratu. Segala ucapan kita insya Allah akan dianut sama bawahnya atau rakyatnya. Ini adalah salah satu tuah utama dari bambu sabdo lutut. Terutama kita kalau mempunyai sabdo lutut tengah, alangkah baiknya kita koleksi. Karena apa? Karena suatu saat akan dibutuhkan oleh sanak saudara kita. Lain halnya dengan bambu yang satu ini, yang telah saya review kemarin, Tapak Dewa. Tuanya juga tidak akan saya bahas karena di video sebelumnya telah saya review apa tuah utama dan keistimewaan dari bambu-bambu Tapak Dewa. Memang untuk bambu Tapak Dewa sendiri biasanya kebanyakan terdapat di rumpun-rumpun bambu apus. Karena apa? Karena di dalam rumpun-rumpun bambu apus biasanya banyak sekali terdapat keunikannya, termasuk yang telah saya koleksi ini. Salah satunya ada tripakem, yang pertama Tapak Dewa. Untuk Tapak Dewa sendiri sudah saya review, mungkin yang akan kita review ini Rogo Sukmo. Apa sih tuah utama dari Rogo Sukmo? Rogo Sukmo itu identik dengan kedekatan diri kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Insya Allah orang yang mempunyai bambu Rogo Sukmo, kalau dibuat ritual, kalau kita insya Allah mempunyai hajat, bisa jari Jawoni isong Rogo Sukmo, bisa melihat yang belum terjadi, ro sadurunge winarah. Kalau kita mau berritual dengan bambu Rogo Sukmo, insya Allah sesuatu yang belum terjadi, insya Allah kita akan dapat melihatnya atau dikasih tanda. Itu adalah keistimewaan dari bambu Rogo Sukmo. Lain halnya dengan tuah utama dari bambu yang satu ini, bambu Rajut Sukmo. Kalau bambu Rajut Sukmo, istilahnya rajut adalah menata diri. Pertama kita harus bisa menata diri. Jiwit loro ojo jiwit uwong, istilahnya tepo seliro. Pertama, orang hidup, orang bermasyarakat harus mempunyai tenggang rasa, tepo seliro, ngrayai jitoke dhewe, jangan mudah menyalahkan orang lain sebelum tahu kesalahan kita sendiri. Biasanya beruk dirimba disusukan, anak di pangku dilepaskan. Gajah di pelupuk mata tak nampak, kutu di seberang lautan nampak. Itu adalah salah satu peribahasa yang sering kita lupakan. Kalau kita kaji, insya Allah kita nggak mudah menyalahkan orang lain, karena kita hidup bermasyarakat adalah tenggang rasa. Tepo seliro, tepo tepak seliro awak, tepak nonang awak dhewe, jangan mudah menyalahkan orang lain. Apalagi di era-era transisi seperti sekarang, transisi kepemimpinan. Siapapun yang jadi pemimpin itu adalah orang tua kita. Yang penting kita guyub rukun seduluran, gak usah gontok-gontokan dan gak usah saling menyalahkan. Yang penting Bhinneka Tunggal Ika. Seperti satu batang bambu ini juga ada tripakemnya, tetapi satu batang. Berarti kita dalam satu kepemimpinan. Yang penting kita hidup di dalam bermasyarakat adalah guyub rukun seduluran, gak membedakan agama, ras, suku, dan bangsa. Itu adalah harapan dari Deling. Deling dan eling-eling bambu adalah filosofi yang harus kita ingat. Kata pepatah orang Jawa, pring adalah peparing, deling adalah dan eling-eling, jadinya kita harus syukur nikmat.
kita harus syukur selalu pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Cukup sakmene wae lur video saka aku. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.